Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan ngomongin strategi gitu ya untuk membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya, konten-konten untuk bahas saham saya coba taruh di akhir pekan saja gitu ya. Khususnya adalah tips untuk mengambil keputusan pada saham yang sedang floating profit tinggi. Contohnya saya ambil adalah Auto dalam video kali ini ya. Auto adalah satu saham yang sudah beggar juga posisinya. Meskipun hari ini Selasa 3 Oktober turun 5%, tapi masih beggar ya, tipis beggarnya. Dan kita akan ngomongin strategi yang saya terapkan untuk saham Auto ini. So, kita langsung mulai saja. Pertama teman-teman, pada dasarnya ketika kita sudah punya saham yang sedang profit gitu ya, kita itu jangan buru-buru jual. Ini yang seringkali saya temuin, bahkan saya alamin sendiri ketika saya dari orang yang suka trading ngambil 5-10%, belajar sabar, invest cukup panjang. Gatel ya, untung 5%, 10% saya pingin taking profit. Jangan. Kalau kita mau invest, kita harus ngambil keputusan bukan berdasarkan volatilitas market 5-10% gitu ya, bukan. Tapi berdasarkan kinerja perusahaan dan momentum yang mengikutinya gitu ya. Makanya kalau di trading kita mungkin mengenal istilah trend following gitu ya, trend following. Tapi di sini saya coret karena kita sedang nggak trading. Karena kita invest, maka followingnya bukan trennya, tapi kita follow kinerjanya. Kinerja yang tercermin di dalam financial statement, ya. Karena ini penting sebagai seorang investor kita mengikuti, makanya sering bilang, Bang, saya mau invest saham 5 tahun, 20 tahun ke depan bisa nggak? Jawabannya bisa-bisa aja, tapi teman-teman kalian tetap harus melakukan evaluasi berkala, reguler, 3 bulan sekali apa sulitnya sih gitu ya. Meskipun kita ingin merem dollar cost averaging misalnya, tapi saya sangat menyarankan kita untuk bisa mengikuti perkembangan saham yang kita invest ketika dia rilis laporan keuangan dan public expose. Itu adalah menu utama kita buat seorang investor, apalagi kita naruh duit di sana gitu ya, duit bukan daun. Jadi, sebagai seorang investor, kita follow financial statement dan momentum. Oke? Nah, ngomongin Auto yang kita jadikan sebagai contoh study case, saya akan ngajak teman-teman pindah-pindah monitor ya, nggak apa-apa ya. Kita pindah ke halaman Stockbit, saya sudah siapkan di sini. Ya, kalau kita ngomongin financial statement atau laporan kinerja, ya, kita bisa membandingkan dengan cepat di Stockbit ini. Di tahun 2022, ya, kuartal satunya mereka 225 miliar. Net income ini laba bersih. Kuartal 2-nya 207 miliar. Kita lihat di 2023, 2 kuartal sudah dilewati, Auto bisa dikatakan loncatan kinerjanya cukup signifikan ya. 433 miliar, 369 miliar. So, nggak ada, sampai saat ini belum terbit laporan kuartal 3-nya. Tetapi dari sini saya bisa melihat bahwa secara kinerja Auto baik-baik saja gitu ya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Meskipun harga sahamnya kalau kita lihat sebulan terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau nggak salah itu sempat sampai di angka 3.400 ini ya, sekarang 3.000-an. Jadi mungkin sudah turun 15%-an. Dan hari ini turun 5% lagi ya. Apakah membuat kita makin deg-degan? Menurut saya nggak perlu. Karena dari sisi kinerja, metode yang sedang kita ikuti ini tidak mengharuskan kita untuk terlalu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu ya, volatilitas yang terjadi pada market, khususnya market harian. Jadi kita bisa tenang dulu. Kalau kita ngomongin momentum sektor otomotif itu masih cukup ada. Memang nggak sebesar di awal-awal tahun 2023 ya, tapi momentum penjualan, kemudian momentum akhir tahun ada event-event otomotif itu menurut saya masih jadi satu faktor pendorong untuk Auto bisa mempertahankan kinerjanya gitu ya. Hal kedua yang saya terapkan di strategi saya untuk saham Auto adalah saya tidak menukar saham ini atau saham yang dalam portofolio saya jadi leader, jadi saham winner gitu ya, untuk saham lain semata-mata saya ingin averaging down gitu ya. Saya sering ngobrol juga, ada teman-teman yang pingin jual saham beggarnya supaya bisa average down saham yang lain. Saya sendiri tidak terlalu suka ya approach seperti itu, dalam artian saham yang sedang turun, ngapain kita harus kejar average down-nya gitu ya. Iya kalau dalam waktu dekat dia naik, tapi kalau dia makin dalam gimana? Apakah kita akan averaging down terus? Jadi
menurut saya nggak cocok dengan cara itu ya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda, tapi kalau saya nggak akan menukar saham yang winner dengan yang sedang minus. Oke, saya juga ingin average down saham yang minus, tapi nanti ada saatnya ya. Biasanya cara yang paling sering saya lakukan adalah ketika saham minus tersebut kinerjanya membaik ya, membaik itu baru saya pingin average down. Jadi kalau untuk kondisi cash auto, saya belum ingin nambah saham lain lagi, ya saya nggak perlu tukar apalagi dengan saham-saham yang perlu saya average down. Misalnya Sido deh ya, saya nggak ingin average down Sido saat ini, sampai menukar auto untuk beli Sido, saya nggak lakukan itu. Yang ketiga teman-teman, saya benchmark ke kompetitor. Apa nih maksudnya? Karena ada pertanyaan, Bang, saham auto sudah beggar, kalau sudah beggar waktunya jualan nih. Nah, belum tentu ya, belum tentu. Kan setelah beggar ada istilah multi beggar teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak tahan cuan 10%, cuan 50%, kita nggak akan dapat cuan 100% atau cuan beggar. Kalau kita nggak tahan cuan beggarnya, kita juga nggak akan dapat cuan multi beggarnya gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini, saya benchmark dengan kompetitor supaya kita bisa ngelihat bagaimana sih apresiasi market terhadap kompetitor auto gitu ya. Kita akan coba lihat ke sini ke menu perbandingan ya. Menu perbandingan di mana dia ini ya. Jadi ini ada menu perbandingan di sini. Saya akan ambil masa, saya hilangin dulu GJTL boleh, DRMA auto, saya tambahin satu lagi yaitu SMSM ya, selamat sempurna. Sama-sama di bidang perlengkapan lah ya, otomotif ya. Apa sih namanya tuh? Spare part ya, spare part. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, DRMA saya juga sempat masuk di DRMA, cuman sudah exit gitu ya, exit duluan. Yang saya bandingkan adalah langsung kepada valuasinya. Kita fokus di valuasinya, yaitu PBV, di mana PBV-nya saat ini DRMA itu di 3,87 kali, SMSM di 4,24 kali, dan auto baru 1,19 kali PBV-nya. Jadi untuk auto mencapai DRMA itu bisa dikatakan 3 kali lipatnya. Auto mencapai SMSM itu hampir 4 kali lipatnya teman-teman. Jadi meskipun auto ini sudah beggar, sudah naik 100%, buat saya ngelihatnya auto ini masih murah dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di market saat ini untuk emiten spare part gitu ya. Jadi saya masih memvaluasi auto lebih tinggi dari saat ini gitu ya. Meskipun nggak sampai 2 kali BBV-nya, enggak sih. Saya memvaluasi auto saat ini adalah di harga 4.500 ya, kurang dari PBV 2 kalinya. Itu adalah target terdekat saya untuk auto saat ini. Jadi kalau melihat dari kompetisi dengan market, artinya saham auto masih lebih murah dibandingkan dengan yang lain, dengan kinerja yang nggak kalah dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya. Strategi keempat adalah melihat potensi kenaikan kinerja dibandingkan dengan histori pergerakan harga saham di masa lalu. Gimana maksudnya Bang? Lagi-lagi saya harus bawa teman-teman pindah ke browser ya. Jadi ini adalah kinerja anual ya, tahunannya auto. Oke, kita akan tarik mundur di zaman auto harganya 4.000-an. Kita mundur ke 10 tahun yang lalu. Ya, earning 10 tahun lalu. Harga auto ketika mencapai harga 4.000-an gitu ya, 4.000, 4.500 itu terjadi ketika tahun 2014. Apa yang terjadi di tahun 2014? Kalau kita lihat auto ini dari tahun 2010 memang konsisten naik ya revenue-nya. Dan kita lihat di sini di 2014 labanya dia 12 triliun, labanya dia 956 miliar dengan revenue 12 sekian triliun ya. Bagaimana di 2022 kita ngelihat di sini potensi all time high-nya dia gitu ya. All time high apa? All time high laba yang akan dipecahkan lagi. 2014 dia capai laba 956 miliar ya. Lalu auto break all time high laba di tahun kemarin 1,4 triliun labanya. Dan di tahun 2023 saya proyeksikan net income-nya atau laba bersihnya dia naik, pecah rekor lagi. Nah, kalau sahamnya pecah rekor ya, laba bersihnya, saya cukup optimis bahwa harga sahamnya pun akan terapresiasi lagi. Jadi kalau kita gunakan min PI di sini, oke,
kalau kita ngelihat hanya di 5 tahun, di mana 5 tahun itu kinerjanya auto nggak terlalu bagus, apalagi ketemu pandemi. Tapi ketika 10 tahun, kita mundur 10 tahun, maka ketika harga auto cukup tinggi, itu sebenarnya dibarengi dengan performa kinerja perusahaan yang mentereng juga. Dan saya rasa dengan pencapaian 6 bulan pertama auto di 2023, auto punya kesempatan untuk memecahkan all time high yang mereka cetak di tahun lalu gitu ya. Jadi ini salah satu strategi yang saya pakai membandingkan kinerja ini saat ini dengan histori harga saham di masa lalu. Ada yang bilang harga saham masa lalu tuh nggak bisa dijadikan patokan, Bang. Bener, saya setuju sekali. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa history repeat itself gitu. Kadang-kadang di market tuh suka berkontradiksi. Ada yang bilang historinya tidak mencerminkan masa depan, betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa histori itu akan terulang dengan sendirinya lagi gitu ya. Nah itu yang hal-hal yang menjadi sebuah seni dalam mengambil keputusan di bursa saham. Terakhir teman-teman, kalau misalkan kita merasa bahwa Bang saya sudah gatal pengen take profit, apalagi ini beggar pertama saya gitu ya. Gimana nih Bang, saran saya simpel sih, take profit sebagian. Toh kita posisinya sudah beggar teman-teman. Jadi kalau kita punya 100 lot ya, kita punya 100 lot. Lalu kita sudah beggar, kita tinggal jual 50 lot saja. Dengan kita menjual 50 lot itu, maka sebenarnya kita sudah nggak ada risiko. Kenapa nggak ada risiko? Karena modal kita yang 50 lot itu udah kita ambil semua. Kita sudah amankan modalnya dulu ya. Jadi kita tinggal membiarkan hasilnya ya itu untuk berjalan. Kalaupun nanti kita mau jual semuanya, setelah kita melihat bahwa setelah beberapa bulan malah tambah turun, ya silahkan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata sahamnya naik, dan naik, kita nggak, kalau orang Jawa bilang kita nggak gelo gitu loh. Nggak, waduh, udah dijual malah naik, kan sering kali gitu ya. Kita habis jualan, naik. Ada yang cerita habis di cut loss, naik gitu ya. Kalau nggak dijual-jual, diem. Dijual, terbang. Nah, itu kan bikin gelo. Jadi, itu tips yang saya lakukan ketika saya sedang hold, menjaga saham yang sedang floating profit, apalagi floating profitnya tinggi gitu ya. Semoga tips ini bisa memberikan insight buat teman-teman, membantu kalian, memberikan masukan-masukan sehingga kalian ketika mau ambil keputusan, khususnya taking profit di saham yang sudah beggar, itu bisa lebih santai gitu ya, nggak usah panik, nggak usah buru-buru. Apalagi kita jadi lupa dengan fokus dari fundamental itu sendiri ya, yaitu follow kinerjanya, bukan follow the trendnya ataupun follow volatilitas marketnya yang hari ini minus 5%, besok bisa naik 10% dan lain sebagainya. Jadi fokus pada investasi yang sedang kita jalankan, jangan terhanyut pada situasi market dan noise yang beredar yang bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Itu aja teman-teman, sharing saya dari kali ini, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalian punya saham auto nggak? Sudah berapa persen? See you in the next video. God bless you guys. Bye-bye.